Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para asatidz sudah berkunjung di Roja, dan mungkin untuk sesi kali ini kita namainya itu agak nyeleneh karena emang Roja itu bangga dengan kenyelenahannya, bangga dengan perbedaannya. Namanya itu sesinya itu Poporo, Ustaz. Poporo bukan Pororo. Kalau Pororo itu kan penguin kartun itu. Kalau Poporo itu podcast Pondok Roja, Ustaz Suharsono. Dan alhamdulillah untuk podcast kali ini kawan-kawan di sini netizen yang budiman, kita menyapanya netizen yang budiman. Karena emang netizennya Pondok Roja itu budiman-budiman, yang enggak ngegas, enggak miso-miso di komentar-komentar, mereka itu santun. Nah, untuk netizen yang budiman ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Dewan Muzakarah Hidayatullah. Beliau adalah Ustadz Suharsono. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Suharsono yang sekiranya sudah sudi berkunjung di Pondok Roja dan terutama di podcast Pondok Roja Poporo. Selamat dulu, Ustadz. Iya. Oke. Iya. Beliau ini adalah senior saya dalam per-YouTubean karena saya itu masih merangkak untuk membuat YouTube Pondok Roja itu hidup dan bisa dimonetize untuk tentunya siklus dananya itu untuk perjuangan dakwah itu sendiri, netizen yang budiman. Beliau ini concernnya itu di bidang pemikiran, dan masya Allah, dan saya sangat pernah mengikuti salah satu channelnya yang beliau isi. Namanya apa Ustaz channelnya? LP31S1? Kalau dulu LSIP. LSIP ya. Ya, itu sudah di take down sama pihak-pihak yang tidak jelas. Oh, ya. Sekarang Ulil Albab Media. Ulil Albab Media. Oh iya, masya Allah. Beliau ini channelnya Ulil Albab Media, mungkin bisa teman-teman netizen yang budiman ini nanti searching. Dan beliau memang concernnya itu di bidang pemikiran. Beliau mungkin dari perawakan itu mungkin kalau kita melihat ini sudah tua, tapi dari cara berpikir, kemudian cara bersikap maupun bertindak, aman ya Ustaz ya? Tadi dari cara berpikir maupun cara bersikap dan bertindak, beliau itu sangat muda sekali. Mungkin bahkan lebih muda dari saya yang masih muda, bahkan lebih muda dari saya. Mungkin tadi yang di forum Wonogiri saya itu sempat ingin bertanya, tapi karena memang waktunya sedikit, masalah pemikiran Ustaz. Jadi mungkin problem kita itu mungkin terlalu menggampangkan media-media yang mungkin kita kategorikan sebagai media sepele itu, YouTube, bahkan kartun-kartun itu kita kategorikan sebagai hal-hal yang sepele, padahal mereka itu membentuk basic belief. Kepercayaan dasar kita itu dibentuk dari hal-hal yang sepele itu. Basic belief. Keren. Basic belief kita itu dibentuk dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele dan mungkin luput dari para pemerhati dakwah itu. Misalkan ada salah satu kader Hidayatullah. Ini benar-benar nyata ini, kader Hidayatullah, dan dia mungkin masuk dalam pemuda Hidayatullah. Benar-benar sudah dikader mungkin dari MTS, MA, tapi ketika masuk kuliah mereka itu silau, Ustaz. Silau terhadap idealisme yang ditawarkan oleh kampus, dan kita nggak paham idealisme itu apa. Misalkan orang-orang di kampus itu maraknya itu orang-orang kiri itu benar-benar bisa menarasikan ide-ide mereka dengan sangat superior, seperti kata Ustadz itu, menarasikan ide dengan superior. Kemudian mereka itu bangga dengan, misalkan ada istilah yang mereka banggakan anak-anak kampus itu, humanity above religion, kemanusiaan itu di atasnya agama. Jadi akhirnya hal-hal seperti ini membentuk seolah-olah agama itu nggak penting. Akhirnya muncullah orang-orang sekuler itu sendiri, Ustaz, menganggap agama itu nggak penting. Nah, ini yang mungkin saya pernah melihat kader pemuda Hidayatullah pun juga akhirnya tersusupi idealisme seperti itu. Mungkin dari Ustaz sendiri bagaimana pandangannya terhadap mungkin hal-hal yang sepele ternyata yang membentuk basic belief kita itu. Iya. Wah, ini satu pertanyaan yang menarik dan tidak terduga muncul dari muda-muda pesantren Hidayatullah Sukoharjo. Masya Allah, luar biasa ini, ya. Sekedar untuk pertama human above religion, ya. Ini kan satu jargon, ya. Dan jargon ini sebetulnya sangat mudah dipatahkan. Kalau human without religion, apa yang terjadi? Binatang. Jika manusia tidak ada agamanya, itu sebetulnya binatang. Jadi manusia itu sebetulnya dia akan menjadi manusia kalau dia punya
agama. Ya, aturan itu sendiri. Ya, aturan, nilai-nilai hidup, ya kan? Apa itu ajaran moral, apa itu visi hidup, dan lain sebagainya. Siapa yang menentukan itu semua? Agama. Ya kan? Ya. Karena di dalam Islam itu, bahkan sebelum manusia itu ada, Allah itu kan memerintahkan bahwa kami ini, menyatakan di hadapan jin, di hadapan setan, iblis atau malaikat, kami akan menjadikan khalifah di muka bumi sebelum manusia itu ada. Artinya apa? Visi nilai hidup itu dibangun untuk manusia bahkan sebelum manusia itu ada. Nah, kalau anak-anak sekarang ya mengatakan human above religion, itu berarti otaknya baru didengkol. Ya, otaknya atau malah nggak punya otak. Ya, maksud saya gitu juga. Jadi memang kalau hidup dengan sekuler itu sebetulnya hidup pelarian. Dan Barat yang sudah mengalami dengan skala historis ya, pernyataan religion ini sebetulnya juga debatable. Apa sih yang disebut dengan religion? Ya, kalau konteksnya itu adalah sekularisasi dan liberalisasi, itu konteksnya religion itu kan ke Katolik atau ke Protestan. Sama sekali tidak ke Islam. Historisnya mereka itu Kristen gitu kan. Katolik gitu ya. Kalau misalnya ada kata-kata, ini kan kata-kata meniru Marxis segala itu. Agama itu candu dari rakyat. Benar. Apa yang disebut dengan agama? Karl Marx merujuknya itu pada Kristen Protestan ketika Kristen itu ya. atau Katolik. Ya. Marx kecil itu mungkin dia juga belajar agama, tapi memang ketika agama dipikir secara normal tidak memadai dalam teologi Katolik, memang agama jadi candu. Kenapa? Karena dia hanya doktrin, nggak boleh dipikir. Kalau itu dikatakan dengan agama itu adalah Islam, nah mereka berarti belum belajar Islam secara benar. Karena jelas seperti yang saya kemukakan pada awal itu bahwa ya manusia itu nilainya itu ada dua, intinya itu dia mengabdi kepada Tuhannya, yang kedua adalah dia menjadi khalifahnya. Ya. Dua ini hilang, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu lebih hina dari binatang melata. Unsur kemanusiaannya berarti hilang. Hilang, wujudnya manusia, ya belegernya manusia, ya kan? Ada hidungnya, ada ininya, ya ada mungkin pakai dasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun oleh agama, maka sebetulnya dia itu sudah secara substantif dia tidak lagi disebut sebagai manusia. Oh iya, Masya Allah. Sebenarnya ini bantahan yang sangat sederhana. Kalau kita itu mampu berpikir ya, netizen yang budiman, humanity above religion itu kenapa disebut manusia? Karena emang ada religionnya, ada agamanya. Kalau nggak ada agama, ya berarti bukan manusia lagi, binatang seperti itu. Masya Allah, ini suatu sebenarnya pikiran yang sederhana, tapi mungkin kita luput dan mungkin anak-anak kampus itu luput. Dan kemudian mungkin saya pikir Ustaz Suharsono, mungkin kalau kita ngobrol hal-hal yang berat seperti ini, peminatnya itu sangat sedikit seperti yang tadi di Forum Wonogiri kita bicarakan. Indonesia itu tingkat literasinya itu 62 dari 70 negara. Nah, paling bontot gitu ya. paling sangat rendah sekali. Karena memang dari kulturnya itu kita memang di budaya sangat jauh dari budaya membaca, budaya berpikir, berdialektika. Akhirnya ketika membahas mungkin hal-hal yang tanda kutip itu berat, banyak sangat sedikit sekali peminatnya. Dan mungkin padahal kita itu benar-benar harus membahas hal-hal yang seperti ini, model pemikiran. Dan saya sangat setuju seperti Ustaz Suharsono yang bilang tadi, mereka itu benar-benar sangat konsen dalam perang pemikiran, karena memang bukan, kalau di era informasi ini bukan saja perang senjata, tapi perang pemikiran itu sudah bisa memenangkan, sebelum kita itu berperang senjata. Nah, kalau dari Ustaz Suharsono, bagaimana triknya sih biar bisa kita itu membahas hal-hal isu-isu seperti ini, tapi masih ringan juga di anak-anak muda? Itu yang berat. Oh, itu yang berat, malah itu yang berat. Menarasikan hal-hal yang berat jadi ringan, itu yang berat. Biasanya akan terjadi simplifikasi. Tetap ada hal-hal yang terlewat gitu ya? Terlewat. Kalau memang berat, itu ya narasinya memang yang sangat penting itu ya ditingkatkan sumber daya manusianya untuk bisa memahami. Saya menunjukkan ya, ketika peradaban Islam itu muncul abad 12-13, itu peradaban Barat pada zaman itu seperti apa?
gelap. Disebut sebagai the Dark Age. Kenapa? Karena tidak ada orang atau tidak ada cendekiawan di Barat sampai dengan abad 12 atau 13. Satu-satunya orang yang bisa disebut sebagai filosof itu adalah Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas ini seorang pastor gitu ya. Dia belajar kepada umat Islam. Nah, umat Islam itu sudah gudangnya filosof zaman itu. Para pemikir gitu tadi. Mereka membangun narasi. Buku sudah banyak. Jadi zaman pada waktu yang sama abad 13 itu ya, Andalusia, perpustakaan di Andalusia itu perpustakaannya 50.000 lebih. Itu karya-karya teks ya, bukan buku-buku cetakan banyak gitu loh. Manuskrip itu 50-an ribu lebih. 50.000. Di perpustakaan di Vatikan itu 50 doang. 50 buku. Nggak ada yang bisa nulis. Jadi saat umat Islam itu mampu berbicara, ya, menarasikan filsafat, orang Barat baru belajar menulis. Itu mengapa semua pemikiran orang Barat itu sangat tergantung pada Averroes itu, Ibn Rus itu, ya. Yang di kita dianggap sebagai rasionalis Islam. Tapi di Barat itu dipuja setengah mati. Ya, itu satu ya. Yang kedua, kemampuan menarasikan, ini gampangnya ya, kalau kita mau berbicara gampangnya. Itu seperti renang. Ya, Anda semua ini kader-kader di Hidayatullah atau dimanapun, netizen yang budiman istilahnya. Ya, netizen yang budiman, kalau mau membuat narasi itu ibaratnya renang. Renang itu ilmunya apa? Nyebur ke kolam renang atau nyebur ke sungai, ya tenggelam sedikit gitu loh ya. Tapi nanti akan terlatih itu. Tapi kalau kita nggak pernah renang, belajar sekian kali tentang teori renang, tidak akan pernah menjadi perenang. Ya, kalau pembuat narasi ya langsung. Contoh yang sangat sederhana, bikin podcast, bikin YouTube untuk membuat narasi-narasi apa. Jangan takut dengan kata orang. Oh iya. Ya, itu yang sangat sederhana. Wah, saya kelihatannya nggak punya kemampuan ini untuk menarasikan ini. Saya nggak mampu ini. Saya kan nggak nyangka juga bahwa ternyata Anda siapa namanya? Izul Muslimin. Apalagi namanya Izul Muslimin. Ya kan? Rambutnya gondrong kayak begini, tapi otaknya jernih sekali saya lihatnya. Ini kan luar biasa gitu loh. Ya nggak? Ya, artinya amin. dengan sepintas saya mengamati Anda ini, saya tahu Anda punya potensi besar gitu loh. Ya, dan pengetahuan saya biasanya nggak terlalu meleset. Biasanya. Masya Allah. Semoga menjadi doa nggih netizen Budiman. Saya dikasih minum dong. Kopi. Kayaknya beliau itu ketika di podcast itu kopi atau minuman, Masya Allah. Dan mungkin ini netizen Budiman tadi saya sempat tergelitik mungkin ketidakpercayaan diri, ketidakpercayaan diri kita, kader-kader muslim secara umum. Itu mungkin karena memang ada dikotomi ilmu antara ilmu agama dengan ilmu secara umum. Itu kan efek dari sekulerisme itu sendiri. Sementara ketika kita itu basicnya di pondok di Hidayatullah itu kan memang belajarnya itu di pondok. Kategorinya itu kita mempelajari agama dengan tanda kutip, dengan sistem sekuler itu mengkategorikan bahwa orang yang belajar agama itu kemudian dianggapnya itu sebagai orang-orang yang kolot, pola pikirnya itu beku dan lain-lain, mundur. Padahal banyak sekali tadi seperti yang dikutip Ustadz Suharsono, ternyata ketika di Eropa itu sedang ada di Dark Age, era kegelapannya mereka, walaupun di dalam kitab-kitab atau buku-buku pengetahuan itu kemudian itu jarang dimunculkan karena memang mereka yang menguasai media itu sendiri. Ketika di era Dark Age, era kegelapan mereka, ternyata di Andalusia itu sangat maju sekali gitu kan. Di Andalusia itu sudah ibaratnya itu di Eropa ketika belum ada Islam di Andalusia, mereka itu masih buang kotoran itu sembarangan, belum ada konsep cawi itu belum ada. Tapi di Andalusia bahkan sebelum di Andalusia kita sudah paham bagaimana tayamum, istinja, bagaimana ada buang air itu sudah benar-benar terkonsep secara Islami. Kita itu dengan Islam itu tentunya lebih maju ya tentunya. Kalau mungkin dari tanggapannya Ustadz Suharsono itu bagaimana menanggapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang pondok itu pikirannya itu kolot, nggak mau maju. Ya, selama kita menerima klaim seperti itu, ya selama itu kita tidak punya superioritas.
ya kan? Oh iya, berarti kata kuncinya itu ketika menerima ya. Ya kalau dia menerima klaim seperti itu berarti tidak punya superioritas. Saya misalnya orang yang tidak lulus perguruan tinggi. Iya, iya, Ya, ini bukan pamer ya, bukan pamer. Tetapi ketika kita menggunakan common platform sebagai standar, kita berdebat dalam seminar, kita berdebat dalam diskusi dan lain sebagainya, saya nggak mau mengatakan bahwa saya lebih bodoh dari mereka, nggak mau. Walaupun nggak lulus gitu. Walaupun saya nggak lulus, misalnya kan begitu. Oh, iya, benar-benar. Saya buktikan dengan karya intelektual, Oh, iya. kan begitu. Jadi saya umur 24 atau 25 tahun sudah menulis 400-an halaman buku. Iya, iya. Belum tentu S1 itu menulis 100 halaman. Iya, benar. Itu pun kadang-kadang jiplak juga mereka kan. Gitu kan. Nah, saya nggak makan itu. Yang kedua memang pride ya, keberanian, konfidensi itu dibangun kalau dia punya kesadaran keagamaan yang tinggi. Ya, saya ingin memberikan contoh historis. Ya, yang saya kira perlu kita ketahui bersama. Jadi pada saat Rasul bersama sahabatnya itu hijrah ke Madinah, yang pertama dibangunkan masjid. Masjid dibangun selesai. Hamzah bertanya begini. Hamzah pamannya Rasulullah itu bertanya begini. Ada yang kurang dari bangunan ini. Dia sambil melihat masjid itu. Ya, saya lihat di film Arisalah gitu. Ada yang kurang dari bangunan ini. Apa wahai Hamzah? Gimana caranya kita mau mau ngundang orang untuk sholat itu, ya kan? Terus ada sahabat mengatakan, pakai lonceng. Oh iya. Ya kan, pakai lonceng. Oh jangan, itu mengikuti Kristen, Nasrani. Pakai tepuk tangan, pakai trompet. Oh jangan, itu mengikuti Yahudi. Jadi mental mengikuti itu tidak ada di dalam Islam. Dalam Islam. Oh, ya, jadi kalau orang berjalan begitu, kita ikut, ya kita selalu menjadi bontot. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Iya, iya. Makanya sama seperti di Hidayatullah ini. Hidayatullah ini kalau dilihat dari awal kelahirannya, tesisnya, paradigmanya itu tidak mengikuti, ya kan? Satu pesantren yang dibangun duluan paling besar apa? Masjidnya, kan begitu kan? Terus apa? Terus perilakunya, terus macam-macam. Dia punya inisiatif yang diikuti itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah diikuti? Ya ini kan problemnya, kita membacanya mengikuti Rasulullah itu kan ibadah mahdohnya. Ya, tapi benar-benar. historisnya, paradigma perjuangannya, perilaku sosialnya, ya, perilaku organisasinya, itu kan superior dia. Ya, ya. Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah, mestinya kita ini superior dengan sendirinya. Ya. Ya, siapa sih ya tokoh yang bisa katakanlah dibandingkan dengan Rasulullah di seluruh jagat raya ini? Nggak ada. Real, historis, ukuran real, saya baca dari karya-karyanya Fridtjof Swan. Nah, jadi kalau anak-anak muda sekarang belum mengetahui tentang Fridtjof Swan, orang-orang liberal atau apa itu berarti masih kacangan mereka ya, masih kelas-kelas rendah lah gitu kan. Karena ini pakarnya filsafat perennialis. Ya, pakarnya filsafat perennialis. Dia mengatakan begini, kalau ukuran keberhasilan itu ditentukan oleh sedikitnya sarana, ya kan? Ciutnya waktu dan besarnya prestasi yang dihasilkan, maka tak ada satu orang pun sepanjang sejarah manusia itu yang bisa dibandingkan dengan Rasulullah. Masya Allah. Artinya Rasulullah terbukti secara historis, sosiologis, ya, politis, adalah orang yang hebat menurut kriteria yang diberikan oleh Fridtjof Swan. Ya, kalau Michael Hart itu kan Rasulullah itu nomor 1, ya kan? Karena pengaruh, karena ukuran dari filosof perennialis ini, Fridtjof Swan itu mengatakan seperti itu. Buktinya apa? 23 tahun dia jadi nabi sampai beliau wafat, peradaban Islam bangkit. Mana ada sejarah umat manusia yang bisa membangkitkan dari titik seorang diri sampai terwujudnya peradaban Islam itu. Ya kan? Saat itu kan ada surat An-Nasr yang terakhir tuh orang manusia diseru berbondong-bondong masuk ke dalam Islam itu Jazirah Arab loh itu sudah. Pada generasi sahabat langsung ekspansi ke beberapa kekaisaran. Ya kan? Terbukti dari situ. Sedikitnya sarana apa yang digunakan oleh Rasulullah? Sangat sederhana, ya. Dan sedikitnya waktu tadi itu 23 tahun. Loh, kenapa bisa begitu?
Karena beliau punya paradigma, punya cara untuk menuju kepada tujuan, tidak mengikuti prosedur yang sudah ada. Ini sebetulnya yang ditiru oleh Hidayatullah itu. Manhaj sistematika wahyu atau apa namanya? Nubuah ya. Manhaj nubuah gitu kan. Jalan nabi, jalan kenabian. Ini yang kita ikut. Makanya seperti saya sering katakan gitu ya, kalau kita mampu menarasikan sistematika wahyu dengan superioritas yang sangat tinggi, sebetulnya kita ini tidak butuh sumbangan orang. Ya, nggak melucu saya. Kita ini nggak butuh sumbangan orang. Yang kita butuhkan itu adalah mereka itu kalau nyumbang itu karena butuh kita. Masya Allah. Beda ya. Kita itu nggak bawa proposal pada orang, tapi kita tunjukkan kita ini mau bangun dunia itu seperti ini. Ya Ustadz, saya ikut. Ini saya punya mobil. Ini saya punya anak, boleh diperistri lagi, misalnya begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah. Berarti karena memang mental kita itu memang mental yang masih sangat labil gitu. Ketika dijudge, kamu anak pondok itu apa namanya pikirannya beku, jumut, cara berpikirnya. Akhirnya kita itu ikut. Karena memang nggak ada mental superior dalam diri kita. Makanya mungkin netizen yang budiman mulai kita mental karena memang kalau memang belajar apa namanya Al-Quran dan Sunnah, insya Allah menjadi generasi yang cerdas, generasi yang benar-benar superior itu sendiri. Kita tiru bagaimana sikap Rasulullah itu menjadi superior itu sendiri. Kemudian Ustadz, mungkin saya sedikit bertanya, apa namanya yang tadi sempat disinggung masalah kekuatan Islam yang mungkin agak berat-berat sedikit nih Ustadz nih. Kekuatan Islam yang mungkin sudah diwaspadai. Mungkin kita belajar ketika zamannya Soviet masih berjaya, itu musuh Soviet itu adalah kapitalis Amerika. Kapitalis Amerika kemudian memenangkan, Soviet pun runtuh. Kemudian dalam bukunya Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization, benturan peradaban itu pernah dikatakan yang menang mungkin Amerika, tapi lawan dari Amerika ini siapa? Lawan Islam. Mereka adalah Islam. Nah, mungkin dari Ustaz Suharsono bagaimana cara memandangnya? Bagaimana cara apa namanya paradigma yang harus dibangun ketika kita itu yang dihadapkan orang-orang Islam itu adalah kekuatan yang superpower Amerika itu sendiri, negara yang sangat dikdaya. Nah, bagaimana dari Ustaz Suharsono? Ada beberapa hal yang perlu disorot berkenaan dengan Samuel Huntington ini, ya, berkenaan dengan bukunya. Saya bisa katakan bukunya Samuel Huntington ini sebetulnya kan berasal dari artikel. Ya, kumpulan artikel. Artinya saya akan membaca, saya itu paham epistemologi. Ya. Saya bisa mengatakan Samuel Huntington ini nggak bisa mendefinisikan peradaban. Nggak mampu. Mantap, iya. Siapa mau protes? Hubungi saya. Masya Allah. Karena yang saya baca memang buku terjemahan. Kalau buku terjemahannya keliru, ya keliru saya. Tapi kan yang saya katakan begitu karena dia mencoba memahami peradaban, itu kan mengutip banyak sekali pendapat, tetapi dia memberikan resultan pendapatnya, itu nggak jelas juga apa yang dimaksudkan. Ya, beda dengan definisinya Hidayatullah, apa itu peradaban? Peradaban adalah manifestasi iman dalam semua aspek kehidupan. Semua definisi ini bukan hanya mudah dipahami, tetapi sekaligus juga mudah diukur. Seberapa jauh sebetulnya sebuah peradaban itu mewujud dalam suatu komunitas, tergantung pada apakah nilai-nilai iman itu manifest enggak di dalam komunitas itu. Kan begitu kan? Masya Allah. Coba ditanya, Samuel Huntington masih hidup. Tapi saya nggak yakin dia mampu menjawab. Masya Allah. Karena apa? Ada unsur politik di dalam karya ilmiahnya Samuel Huntington itu. Amerika kehilangan Soviet itu sepertinya dia kehilangan rival. Lawan. Kehilangan rival ketika dia kekuatannya sangat besar, oleng juga. Karena itu siapa yang harus kita bidik ini? Nah, ada makalahnya Samuel Huntington ini, gitu loh. Inilah makanya entitas ini kemudian yang dibidik adalah kita. Ya, Islamlah yang menjadi rival Amerika. Kalau Islam yang menjadi rival Amerika, mestinya Amerika mengkaji Al-Quran. Tapi kalau mereka mengaji Al-Quran, bubar itu Amerika. Karena apa? Rakyatnya akan sadar. Ya kan? Dan ini sekarang menjadi tren di Amerika. Ilmuwan Amerika sekarang itu, ketika umat Islam dituding sebagai kelompok teroris, kan diingatkan,
Apakah kita yang disebut dengan teroris itu kan mengikuti ajaran siapa? Ya kan? Nah, karena itu banyak ilmuwan Amerika sekarang mulai mengkaji Al-Quran. Setelah dikaji ternyata tidak ada di mana letak terorisnya ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan Bible. Bible benar. Lebih KO Bible. Saya harus Banyak katakan terus pornonya. ya, banyak joroknya, Banyak ya kan? pornonya. Bahasanya lebih vulgar, ya kan? Benar-benar. Nggak bisa dibandingkan. Akhirnya apa? Islamisasi atau banyaknya mu'alaf di Amerika itu terjadi justru pasca kasusnya Black September itu. Ya, 911 itu. Ya, 911 itu. Ya. 11 November. Ya. 11 September. 9 Ya. 11 bulan 9. Itu, ya, setelah itu tergugah, enggak. Akhirnya enggak teroris. Ya. Koran-koran mainstream malah dicurigai dia menjadi agennya pemerintah Amerika. Bagi kalangan ilmuwan, dia menemukan Al-Quran. Sekarang di Amerika, setiap tahun itu ada 6.000 sampai 10.000 gereja itu ditutup. Setiap tahun. Itu mengindikasikan sekitar 3 sampai 4 juta orang itu keluar dari Kristen. Padahal Amerika itu adalah negara Kristen. Sekarang untuk pertama kalinya, mungkin bisa dikatakan begitu, ya, negara Amerika itu yang Kristen itu tinggal sekitar 60%. 60% Ya. aja. Ya dulu 95%, tinggal sekitar 60%. Islam negara yang naik paling signifikan. New York itu 7 sampai 8% itu Muslim. Keren kan? Nah, di sini jadi kalau pertarungan peradaban, ya, kemudian kita sebagai narasumber Islam dikatakan, loh kalau memang orang seluruh dunia itu berani pelajari Al-Quran, nanti Al-Quran itu yang ngalahkan mereka. Kalau mereka menggunakan otak. Itu masalahnya, kalau dia menggunakan otak. Kalau enggak ya emosi kan. Iya. Ya, akhirnya ada bakar-bakar Al-Quran, ya macam-macam gitu. Itu menggunakan emosi nggih, Tat, nggih? Ya, enggak bisa. Enggak pakai otak. Enggak pakai otak nih. Mungkin ini Ustaz, mungkin ya, ada sedikit yang terakhir mungkin, ini ya yang terakhir sedikit yang saya kutip. Ini kayaknya asik sekali ngobrol dengan Ustaz Suharsono. Beliau itu apa namanya memang semangat dan pemikirannya sangat mudah sekali. Mungkin yang terakhir Ustaz, seperti yang tadi Ustaz bilang itu mungkin kalau kita itu mengkaji Al-Quran ya nanti malah orang-orang yang sudah terbukti Amerika itu malah menjadi orang Islam itu sendiri mengkaji Al-Quran. Sementara zaman dahulu orang-orang yang sekuler ini menjudge agama dalam tanda kutip Kristen, Nasrani ketika itu benar-benar berkesebalikan dengan ilmu pengetahuan. Padahal Islam nggak pernah seperti itu. Akhirnya banyak terjadi pengadilan gereja, inkuisisi dari gereja itu mengadili Galileo Galilei yang mungkin dari pengetahuannya itu benar-benar sebenarnya benar, tapi kan dari agama Kristen itu salah. Padahal agamanya yang salah. Padahal Islam nggak pernah seperti itu. Mungkin ada nasihat bagi netizen yang budiman bagaimana itu kita benar-benar menjadi pribadi yang giat belajar tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga tidak luput dari pengetahuan-pengetahuan umum secara umumnya seperti itu. Ya, saya kira hal yang penting ya sebagai manusia kita itu, ya pertama itu pikiran kita itu harus lebih di depan daripada nafsu kita, ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan pikiran untuk digunakan memenuhi nafsu, ya. Itu artinya membuat otak kita didengkul, ya kayak kehidupan para buzzer lah. Itu kan menjadi konyol semua kan, ya. Karena apa? Dia ingin dapat duit kan begitu, atau dia nafsu mungkin nafsu mengendalikan ini, sehingga dia yang dilakukannya pamer kebodohan aja, gitu kan. Nah, yang kedua memang tazkiyatun nafas, ya. Kalau kita ini suci, hati kita suci, pikiran kita suci, jujur lah gitu ya. Itu membaca Al-Quran itu dengan sendirinya itu terserap. Built-in, ya, membangun sesuatu dalam diri, sehingga yang terjadi itu cara berpikir kita pun itu menjadi berpikir yang Islami, ya kan sama seperti hebatnya sahabat-sahabat zamannya Nabi itu apa sih? Kan nggak banyak belajar akademis macam-macam, tapi kan kelihatan cerdas-cerdas, ya. Kalau kita melihat bagaimana dia mengatur strategi perang, bagaimana dia menyebarkan ini, kan dia zamannya Umar ngirim gubernur masih muda-muda ke sana kemari. Dia belajar di sekolah
pemerintahan, enggak juga, ya kan? Tetapi orang yang cerdas itu improve ya terhadap, selalu memperbaiki terhadap kontekstualisasi yang ada, ya. Itu pesan saya ya. Yang berikutnya yang saya kira menjadi sangat menjadi pertaruhan, terutama ini adalah berkenaan dengan orang-orang santri, orang-orang kader-kader Hidayatullah, harus menyadari bahwa tugas Anda ini adalah mewujudkan peradaban Islam itu, ya kan? Itu artinya apa? Harus menjadikan diri kita itu orang yang cerdas. Saya sebetulnya sulit membayangkan ada orang Islam tidak cerdas. Itu susah membayangkan kalau ada orang Islam tidak cerdas, itu susah sekali. Susah. Harusnya cerdas. Karena apa? Spektrum tema-tema yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita itu kan luas sekali. Kedalamannya dalam. Ya kan? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang nyamuk misalnya, tapi dalam hal yang tidak terlalu berbeda, dia berbicara tentang galaksi, bintang-bintang yang ada di langit. Ya, jauh. Ya, ini kan membutuhkan pikiran kita itu luar biasa. Nah, kalau kita itu sudah bisa menikmati itu, ya rasa ingin tahu kita itu yang akan menjadi luar biasa. Ya, pada saat zaman sekarang orang itu kan biasanya bicara kuliner. Ya kan? Kuliner di mana-mana berbicara tentang ini enak. Itu kelas kesukaan paling bawah. Paling rendah. Ya kan? Kalau kelas-kelas kita mungkin ya kan yang paling tinggi itu apa? Kenikmatan spiritual. Masya Allah. Ya, yang kedua itu intelektual itu. Jadi kalau orang sudah bisa menikmati, ini pikiran besar ini. Ini. Itu berarti dia sudah di atas rata-rata anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda sekarang. Kalau anak muda berbicara, ini es krimnya enak, ini. Nggak usah mikir kalau seperti ecek-ecek gitu. Ya, nggak usah kita bicarakan yang begitu, ya kan? Tapi, ini pikirannya begini, titik kritisnya di sini, ya kan? Kalau pikiran ini diimplementasikan yang terjadi ini, yang kayak begitu. Nah itu kalau jadi, keren ini, ya nggak? Karena itu saya lihat, ya kalau misalnya pesantren Sukoharjo misalnya pengen ya Pondok Roja ini pengen terjadi akselerasi intelektual dan lain sebagainya, cukup mendatangkan kami. Insya Allah. Ya nggak? Ya ini mungkin yang pertama. Insya Allah. Nggak usah mikirkan aneh-aneh. Nggak usah mikirkan, nggak usah amplopnya. Saya ada nomor rekening yang bisa transfer langsung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Suharsono. Mungkin itu sebagai closing statement dari Ustaz Suharsono. Mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin berkunjung ke channel beliau, bisa nanti di searching aja di Ulul Albab Media, nggak Ustaz? Ulul Albab Media. Itu insya Allah kita sukses bareng-bareng dan kita nanti bisa menjadi pendukung, ya minimal kalau kita itu nggak mampu menarasikan hal-hal yang fundamental terkait pemikiran dan peradaban seperti itu, yang minimal kita nanti ikut urun, like, kemudian share, kemudian komen channel-channel atau konten-konten yang tentunya bervisi besar, bervisinya itu peradaban Islam. Nah seperti itu, mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.